Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Sabila Firdausita, NIM 226 dari kelas Sistem Operasi F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma eksekusi yang terjadi di dalam CPU. Algoritma yang pertama yaitu first come first serve, yaitu mendahulukan proses yang dahulu datang. Di sini dapat dilihat di tabel ada kolom proses, first time, dan juga kolom waktu kedatangan. Di kolom proses itu ada P1, P2, P3, P4, dan P5. Kolom 2 adalah first time. First time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi dari sebuah proses. P1 akan diproses atau dieksekusi sebanyak 7, P2 sebanyak 9, P3 sebanyak 9, P4 sebanyak 10, dan P5 sebanyak 5. Kemudian kolom yang selanjutnya yaitu kolom kedatangan. Waktu kedatangan P1 adalah 0, P2 waktu kedatangannya adalah 4, P3 waktu kedatangannya adalah 7, P4 waktu kedatangannya adalah 14, dan P5 waktu kedatangannya adalah 18. Untuk menyelesaikan algoritma pemrosesan dalam CPU, kita harus membuat dulu chart yang digunakan untuk mengilustrasikan proses yang sedang dieksekusi oleh CPU. Yang pertama kali dilakukan yaitu menentukan angka pertama dan juga angka terakhir. Angka pertamanya adalah 0 dan angka terakhirnya adalah 40. Angka pertama didapat dari waktu kedatangan proses yang pertama kali, yaitu proses P1, waktu kedatangannya adalah 0. Untuk angka terakhir adalah 40 didapat dari penjumlahan first time dari kelima proses yang ada pada tabel, yaitu 40. Kemudian P1 itu datang di waktu ke-0, P1 datang di waktu ke-0 dan first time-nya adalah 7, maka P1 itu akan dieksekusi sampai dengan waktu ke-7. Kemudian P2 datang di waktu ke-4, karena first time-nya adalah 9, maka 7 ditambah 9, maka sama dengan 16. Jadi P2 itu akan dieksekusi sampai dengan waktu ke-16, sampai dengan selesai atau terminate. Kemudian di waktu ke-7 P3 datang dan dia first time-nya adalah 9, maka 16 ditambah 9 sama dengan 25. Kemudian di waktu ke-14 P4 datang, first time-nya adalah 10, jadi 25 ditambah 10 sama dengan 35. Jadi P4 terminate selesai dieksekusi di waktu ke-35. Kemudian P5 datang di waktu ke-18, first time-nya adalah 5, jadi 35 ditambah 5 sama dengan 40. Dan P5 terminate terus selesai dieksekusi di waktu ke-40. Untuk average waiting time, kita harus menghitung dulu waiting time di setiap masing-masing proses. Untuk P1, karena P1 itu datang di waktu ke-0 dan dia dieksekusi sampai dengan terminate, maka P1 itu tidak menunggu, jadi P1 waiting time-nya adalah 0. Kemudian P2 datang di waktu ke-4 dan dia menunggu dari waktu ke-4 sampai dengan waktu ke-7. Jadi 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Untuk P3 datang di waktu ke-7 dan dia menunggu dari waktu ke-7 sampai dengan waktu ke-16. Jadi 16 dikurangi 7 sama dengan 9. Untuk P4 datang di waktu ke-14 dan dia P4 menunggu dari waktu ke-14 sampai dengan waktu ke-25. Jadi untuk waiting time-nya 25 dikurangi 14 sama dengan 11. Untuk P5 itu datang di waktu ke-18 dan P5 menunggu dari waktu ke-18 sampai dengan waktu ke-35. Jadi untuk waiting time-nya adalah 35 dikurangi waktu kedatangannya adalah 18 sama dengan 17. Untuk average waiting time-nya tinggal 0 ditambah 3 tambah 9 tambah 11 ditambah 17 dibagi dengan 5 sama dengan 8. Kemudian untuk turnaround time-nya, turnaround time adalah waktu pertama kali dia datang sampai dengan selesai dieksekusi. Jadi semua waktu dihitung mulai dari dia menunggu sampai dia selesai dieksekusi.
Untuk P1 dia datang di waktu ke-0 dan dia dieksekusi, selesai dieksekusi dari waktu ke-7. Jadi 7 dikurangi 0 sama dengan 7. Kemudian P2 datang di waktu ke-4 dan dia selesai dieksekusi di waktu ke-16. Jadi 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Kemudian P3 datang di waktu ke-7 dan dia selesai dieksekusi di waktu ke-25. Jadi ke-25 dikurangi waktu kedatangannya adalah 7 sama dengan 18. Untuk P4 datang di waktu ke-14 dan dia selesai dieksekusi di waktu ke-35. Jadi 35 dikurangi 14 sama dengan 21. Untuk P5 datang di waktu ke-18 dan dia selesai dieksekusi di waktu ke-40. Jadi 40 dikurangi 18 sama dengan 22. Jadi untuk average turnaround time-nya adalah 7 tambah 12 tambah 18 tambah 21 tambah 22 dibagi dengan 5 sama dengan 16. Algoritma yang selanjutnya yaitu shortest job first yang preemptive. Shortest job first yang preemptive ini digunakan untuk akan melihat pada CPU burst-nya atau burst time-nya. Burst time yang paling kecil yang akan didahulukan. Di P1 proses P1 waktu kedatangannya 0. Burst time-nya adalah 7. Jadi karena P1 itu datang di waktu ke-0, maka P1 akan dieksekusi dahulu. Kemudian di waktu keempat P2 datang. P2 akan masuk ke dalam antrian RAM. Kemudian P3 datang di waktu ke-7. Kemudian P3 masuk ke dalam antrian RAM. P1 ini akan dieksekusi sampai dengan terminate di waktu ke-7. Kemudian dilihat dari P2 dan P3 per step-nya sama, maka yang akan dieksekusi atau dieksekusi selanjutnya adalah proses yang pertama kali masuk, yaitu P2. P2 masuk dieksekusi di waktu ke-14 P4 datang, maka P4 akan masuk ke dalam antrian RAM. Karena P4 itu per step-nya adalah paling besar, maka dia akan dihentikan dulu dan P3 akan dieksekusi dahulu. P3 dieksekusi di waktu ke-18 P5 datang akan masuk ke dalam antrian RAM. Karena per step-nya adalah paling kecil, maka P3 itu diinterrupt atau dihentikan, ditangguhkan dulu, dilanjutkan pada proses P5. Karena per step-nya paling kecil, maka dia akan dieksekusi sampai dengan selesai di waktu ke-23. Baru P3 dieksekusi sama dengan waktu ke-30. Karena di sini sudah dieksekusi sebanyak 2, maka karena dia 9, maka kurangnya adalah 7. Di sini dieksekusi sebanyak 7 sampai dengan waktu ke-30. Baru P4 akan dieksekusi sampai dengan waktu ke-40. Untuk waiting time-nya P1 dia datang di waktu ke-0 dan dia dieksekusi sampai dengan waktu ke-7, maka P1 waiting time-nya adalah 0. Untuk P2 datang di waktu ke-4 dan dia menunggu dari waktu ke-4 sampai dengan waktu ke-7. Jadi 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Untuk P3 datang di waktu ke-7. Dia menunggu dari waktu ke-7 sampai dengan 14 dan dia menunggu dari waktu ke-18 sampai dengan waktu ke-23. Jadi 16 dikurangi 7 ditambah 23 dikurangi 18 sama dengan 14. Untuk P4 datang di waktu ke-14 dan dia menunggu dari waktu ke-14 sampai dengan waktu ke-30. Jadi 30 dikurangi 14 sama dengan 16. Untuk P5 datang di waktu ke-18 dan langsung dieksekusi sampai dengan selesai, terminate di waktu ke-23. Jadi waiting time untuk P5 itu sama dengan 0.
Untuk average waiting time-nya adalah 0 ditambah 3 ditambah 14 tambah 16 tambah 0 dibagi 5 sama dengan 6,6. Untuk turnaround time-nya yaitu dihitung dari pertama kali dia datang sampai dia selesai dieksekusi. Waktu tunggunya juga dihitung. Untuk P1 dia dieksekusi karena dia datangnya dari 0 dan selesai dieksekusi dari sampai waktu ke-7, maka P1 untuk turnaround time-nya adalah 7. Untuk P2 datang di waktu ke-4 dan dia selesai dieksekusi pada waktu ke-16. Jadi 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Untuk P3 datang di waktu ke-7, dia selesai dieksekusi atau terminate di waktu ke-30. Jadi 30 dikurangi 7 sama dengan 23. Untuk P4 datang di waktu ke-14, dia selesai dieksekusi pada waktu ke-40. Jadi 40 dikurangi waktu kedatangannya adalah 14 sama dengan 26. Untuk P5 dia datang di waktu ke-18 dan dia selesai dieksekusi di waktu ke-23. Jadi dengan 23 dikurangi waktu kedatangannya adalah 18 sama dengan 5. Untuk average turnaround time-nya adalah 7 ditambah 12 tambah 23 ditambah 26 ditambah 5 dibagi 5 sama dengan 14,6. Selanjutnya yaitu yang shortest job first yang non preemptive. Jadi P1 itu datang di waktu ke-0, dia dieksekusi karena non preemptive, maka P1 dieksekusi sama dengan terminate. Kemudian P2 datang di waktu ke-4, dia masuk ke dalam antrian RAM. Kemudian di waktu ke-7 P3 datang, dia masuk ke dalam antrian RAM. Dilihat untuk P2 adalah first time-nya adalah 9 dan P3 adalah first time-nya adalah juga 9. Jadi akan dieksekusi dahulu adalah yang pertama kali masuk, yaitu P2. P2 dieksekusi sampai dengan waktu ke-16 karena first time-nya 9, jadi 7 ditambah 9 sama dengan 16. Kemudian di waktu ke-14 P4 datang, dia masuk ke dalam antrian RAM. P3 first time-nya adalah 9, P4 first time-nya adalah 10. Jadi yang pertama kali akan dieksekusi yaitu P3. P3 dieksekusi sampai dengan waktu ke-25. Karena P3 waktu first time-nya adalah 9, maka 16 tambah 9 sama dengan 25. Dia selesai dieksekusi atau terminate di waktu ke-25. Kemudian di waktu ke-18, P5 datang, dia masuk ke dalam antrian RAM. Dilihat P4 first time-nya adalah 10 dan P5 first time-nya adalah 5. Jadi first time yang paling kecil akan didahulukan untuk dieksekusi. Jadi P5 dulu dieksekusi. First time-nya 5, jadi 25 ditambah 5 sama dengan 30. P5 terminate atau selesai dieksekusi di waktu ke-30. Kemudian baru P4 dieksekusi dengan first time-nya 10. 30 ditambah 10 sama dengan 40. P4 terminate atau selesai dieksekusi di waktu ke-40. Untuk average waiting time-nya, kita harus menghitung waiting time untuk setiap prosesnya. Di P1 karena dia datang di waktu ke-0 dan selesai dieksekusi pada waktu ke-7, P1 tidak mengalami menunggu, jadi P1 untuk waiting time-nya adalah 0. Untuk P2 datang di waktu ke-4, P2 menunggu dari waktu ke-4 sampai dengan waktu ke-7. Jadi 7 dikurangi waktu kedatangannya adalah 4 sama dengan 3. Untuk P3 datang di waktu ke-7 dan dia menunggu dari waktu ke-7 sampai dengan waktu ke-16. Jadi 16 dikurangi waktu kedatangan 7 sama dengan 9. Untuk P4 datang di waktu ke-14 dan dia menunggu dari waktu ke-14 sampai dengan waktu ke-30. Jadi untuk waiting time-nya 30 dikurangi waktu kedatangannya adalah 14 sama dengan 16. Untuk P5 datang di waktu ke-18, dia menunggu dari waktu ke-18 sampai dengan waktu ke-25. Jadi 25 dikurangi 18, waktu kedatangannya sama dengan 7. Untuk average waiting time-nya adalah 0 tambah 3 tambah 9 tambah 16 tambah 7 dibagi 5 sama dengan 7. Untuk turnaround time dari dia pertama kali datang sampai dengan selesai dieksekusi. Jadi waktu tunggunya juga dihitung. Untuk P1 sama dengan 7 karena dia pertama kali datang di waktu ke-0 dan selesai dieksekusi di waktu ke-7.
Jadi 7 dikurangi 0 sama dengan 7. Untuk P2 datang di waktu keempat, dia terminate, selesai dieksekusi di waktu ke-16. Jadi 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Untuk P3 datang di waktu ke-7 dan dia selesai dieksekusi di waktu ke-25. Jadi tinggal 25 dikurangi waktu kedatangannya adalah 7, didapatkan 18. Untuk P4 datang di waktu ke-14 dan dia selesai dieksekusi di waktu ke-40. Jadi 40 dikurangi 14 sama dengan 26. Untuk P5 datang di waktu ke-18 dan dia selesai dieksekusi di waktu ke-30. Jadi 30 dikurangi 18 sama dengan 12. Jadi untuk average turnaround time-nya adalah 7 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 26 ditambah 12 dibagi dengan 5 sama dengan 15. Algoritma selanjutnya yaitu round robin dengan time kuantumnya adalah 5. Jadi P1 itu datang pertama kali di waktu ke-0. Dia datang dieksekusi pertama kali dieksekusi. Kemudian P2 datang di waktu ke-4. P2 datang di waktu ke-4, P1 itu dieksekusi sampai dengan waktu ke-5. Kenapa ke-5? Karena time kuantumnya adalah 5. Ini adalah 5. Kemudian P1 itu diinterrupt, dimasukkan ke dalam antrian RAM. Kemudian di waktu ke-7 P3 datang, dimasukkan ke dalam antrian RAM. Kemudian karena P2 tadi sudah masuk, maka P2 akan dieksekusi sebanyak 5 sampai dengan waktu ke-10. Dan P2 akan diinterrupt dan P1 akan dilanjutkan untuk dieksekusi. Kalau di sini sudah 5 dan per-stepnya adalah 7, maka dieksekusi sebanyak 2. Jadi 10 tambah 2 sama dengan 12. Jadi P1 selesai dieksekusi atau terminate. Kemudian di antriannya tadi adalah ada P3 masuk, dieksekusi sebanyak 5 sampai dengan waktu ke-17. Di waktu ke-14 P4 datang, dia masuk ke dalam antrian RAM dan P3 itu diinterrupt dan masuk ke dalam antrian RAM. Karena antriannya adalah P2, maka P2 masuk dieksekusi. Karena P2 itu per-stepnya adalah 9 dan sini sudah ada dieksekusi banyak 5, maka di sini P2 dieksekusi sebanyak 4. Jadi sampai dengan waktu ke-21. Sampai dengan terminate. Di waktu ke-18 P5 datang, dia akan masuk dalam antrian RAM. Di dalam antrian tadi P4 akan masuk dieksekusi sebanyak 5. Kemudian P4 diinterrupt, dimasukkan lagi P3 dieksekusi dari waktu sebanyak 5 sampai dengan waktu ke-30 dieksekusi sampai dengan terminate. Kemudian baru P5 dimasukkan dieksekusi kurang sebanyak 5, yaitu 30 tambah 5 sama dengan 35 diterminate sampai dengan terminate. Kemudian di antrian RAM ada P4 dimasukkan 35 ditambah dengan kurangnya tadi karena dia 10, di sini sudah dieksekusi sebanyak 5, maka dieksekusi di sebanyak 5, 35 ditambah 5 sama dengan 40. Untuk waiting time-nya untuk P1 sama dengan 5 karena dia menunggu di waktu 5 sampai dengan 10 dia menunggu, maka sebanyak 5. Kemudian untuk P2 menunggu di waktu P2 datang itu di waktu ke-4. Jadi 5 dikurangi 4 ditambah dia menunggu lagi di waktu ke-10 sampai dengan 12. Maka 12 kurangi 10 dan dia menunggu di waktu ke-17 sampai di waktu ke-12 sampai dengan 17. Maka 17 kurangi 12. Jadi P2 sama dengan 8. Untuk P3 datang di waktu ke-7, berarti dia menunggu di waktu ke-12, 7 sampai dengan 12 dikurangi 7 ditambah dengan 4. P3 menunggu dari waktu ke-17 sampai dengan 21, kemudian dia menunggu di waktu ke-21 sampai dengan 26.
Jadi waiting time-nya adalah 14. Untuk P4 datang di waktu ke-14, berarti dia menunggu dari waktu ke-14 sampai dengan waktu ke-21. Jadi 21 dikurangi 14 ditambah waktu eksekusi P3 ini sebanyak 4 dan mengeksekusi P5 ini sebanyak 5. Jadi 21 dikurangi 4 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 16. Untuk P5 dia datang di waktu ke-18 dan dia menunggu dari waktu ke-18 sampai dengan waktu ke-30. Jadi 30 dikurangi 18 sama dengan 12. Untuk average waiting time-nya adalah 5 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 16 ditambah 12 dibagi 5 sama dengan 11. Untuk turnaround time-nya P1 terminate di waktu ke-12. Jadi 12 dikurangi waktu kedatangannya 0 sama dengan 12. Kemudian P2 terminate di waktu ke-21. Berarti kurangi waktu kedatangannya adalah 4 sama dengan 17. Kemudian untuk P3 terminate di waktu ke-30. Dikurangi waktu kedatangannya adalah 7. 30 kurangi 7 sama dengan 23. Kemudian P4 terminate selesai dieksekusi di waktu ke-40. Dikurangi waktu kedatangannya adalah 14 sama dengan 26. Dan P5 selesai dieksekusi atau terminate di waktu ke-35. Dikurangi waktu kedatangannya adalah 18 sama dengan 17. Jadi untuk average turnaround time-nya adalah 12 ditambah 17 ditambah 23 ditambah 26 ditambah 17 dibagi 5 sama dengan 19. Itu tadi penyampaian saya mengenai algoritma pada permasalahan CPU. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.